Wilayah naga bersatu. Kedamaian menyelimuti dunia. Panglima baru tiba. Para jenderal, sambut beliau. Bersujud. Selamat datang Tuan Zuki. Bangunlah, para jenderal. Xiao Nan, kau berkuda di medan perang 5 tahun, menyumbang jasa tak terhitung. Kini, wilayah naga telah aman. Aku yang tua ini, hari ini akan menyerahkan lambang komando padamu. 4 jenderal ilahi. 1 juta pasukan naga. Semua di bawah komandomu. Mulai saat ini, kaulah Tuan Suci. Tenang saja. Dengan aku Xiao Nan sebagai panglima. Tak ada kekuatan manapun berkhianat pada wilayah kita. Aku sang panglima. Akan jamin keamanan wilayah naga. Siapa berani serang wilayah naga? Walau jauh akan kami hancurkan. 4 jenderal ilahi tiba. Naga hijau timur, macan putih barat, Phoenix selatan, pura-pura utara, hormat pada Tuan Suci. Bangun semua. Baik. Sudah 5 tahun. Saatnya pulang. Ibu, putramu kembali menjenguk. Tuan Zuki, ibu Tuan telah meninggal 3 hari lalu. Apa? Ibu seyakin apa? 3 hari lalu, istri Tuan, Nona Jiangrong, bersikeras menikahi Tuan muda Zhao. Ibu Zuki Taksituyu pergi mencegah, lalu meninggal di keluarga Zhao. Di mana ibu saya sekarang? Abu Ibu Suci, saat ini di Nona Jiangxia. Pemakaman diurus Nona Jiang. Tapi keluarga Zhao menyusahkannya. Keluarga Zhao. 4 jenderal ilahi. Kumpulkan 100,000 pasukan naga, kembali ke Jiangbei. Siapa izinkan kalian masuk? How? Apa maksud kalian? Mau apa? Si tua ini sudah mati. Masih buat peti mati? Memalukan keluarga Jiang. Buang air ludah. Dasar sampah seperti kau, tak pantas menghina keluarga kami, berkomentar sembarangan. Pergi sana. Kau mungkin belum tahu. Aku akan menikahi kakakmu. Kita akan jadi keluarga. Dan kau akan jadi adik iparku. Tapi kakakmu itu sudah kubosankan. Jika kau mau beri aku sensasi baru, aku bisa menggantikanmu untuk mengubur si tua bangka ini. Jangan mimpi. Aku bukan kakakku. Dia berkhianat pada suaminya, dan bersamamu si sampah masyarakat. Aku tak mau ikut campur. Tapi Ibu Sih telah berjasa besar pada kau membunuhnya. Aku takkan membiarkan kalian. Tahu. Xiaonan S.I. Pikandang sudah pergi ke medan perang Longyu 5 tahun lamanya, tak ada kabar. Kurasa dia sudah mati di sana. Soal si tua bangka ini terlalu lemah untuk diajak main. Aku hanya menyentuhnya pelan. Dia langsung mati. TAPI, dia harusnya berterima kasih. Soalnya, aku mengantarnya bertemu anaknya di alam baka. Aku ini penyelamatnya. Ayo, lihat. Kau tak takut karma? Karma di Zhangbei. Akulah penguasanya. Perkataanku adalah hukum. Penggual. Kalian mau apa? Tebarkan abu jenazahnya. Gen. Ibu Xiao. Membosankan. Bawa dia mandi. Antar ke kamar soal tempat ini. Han Kirken. Zhao Jiang. Ini akhir hidupmu. Tak kusangka kau, anjing terbuang yang Hailang Wu Tahun, berani kembali, mau mengurus mayat ibumu? Sayang, abu ibumu sudah kutebar. Hari ini, akan kukuliti kulitmu. hancurkan tulangmu. Ibu. Aku terlambat pulang. Dasar anak kecil. Berani kau pukul aku, kau tahu saya paraku.
Ko. Sudah mati berjalan. Dasar pikundeng, Hailang Wu Tehun, kau tahu keluarga Zhao punya dukungan siapa? Salah satu 4 jenderal legendaris Long Yu, Jenderal Zhu Ke, jika kau berani melukai satu helai rambutku. Keluarga Zhao dan Long Yu akan musnahkan seluruh margamu. Di mana kakakmu? Qui m'en a dit à Pergy? Bagaimana ibuku meninggal? Kakak ipar. Keluarga Jiang bersalah padaku. Aku yang tidak merawat Mama Xiao dengan baik. Zhang Xia. Dans Gare à Cul. Beberapa hari ini, terima kasih sudah mengurus pemakaman ibu. Pulanglah dulu. Accuyons Burus d'Icini. Mau kabur? Gila ya? Kakaknya, wanita Anda, segera akan jadi milikku. Untuk dia, segera jadi adik iparku. Kau, orang luar macam kau, beresiko urusi aku? Ha! Dasar bocah. Kau tak tahu ya, wanita Anda, 5 tahun ini, di atas tubuhku, sangat genit. Suara erangannya sangat menggairahkan. Xiaonan, kau tamat, Xiaonan. Ibu. Anakmu tidak berbakti. Anakmu bersujud pada ibu. Zhang Xia. Qu'attaquant pas d'accu. Selama 5 tahun kepergian, apa yang terjadi? Secara detail, aku tidak tahu pasti. Yang ku ketahui, setelah kau pergi 5 tahun lalu, kakakku mulai dekat Zhao Tian, diam-diam pacaran. 3 hari lalu, kakakku menyebarkan kabar akan menikahi Zhao Tian. Mama Xiao tahu kabar itu, langsung ke keluarga Zhao. Saat aku tiba, Mama Xiao sudah. Keluarga Zhao bilang, Mama Xiao terpeleset jatuh dari tangga. Zhang Rong mana? Dia ada di mana? Kakakku mungkin ada di Hotel Lisui. Hari ini, hari tunangannya dengan Zhao Tian. Aku akan mencarinya sekarang. Selamat datang para undangan di acara tunangan putriku Jiang Rong dengan putra sulung grup Zhao, Xiaoran. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan. Kunun Tuan Zhao sekarang menjadi orang penting di Long Yu Group. Putrimu menikah dengannya adalah keberuntungan. Berpuluh generasi, Director Wang terlalu bermurah hati. Putri saya yang beruntung. Dipelai Tuan Muda Zhao. Tapi kenapa Tuan Zhao tidak terlihat? Sudah waktunya. Yang dia tidak datang? Tidak mungkin, aku dan Tuan sejak kecil sudah seperti saudara, saling mencintai. Acara sebesar ini, mana mungkin dia absen? Kekasih masa kecil. Xiaonan, Tu rends à Jar Sekali. Vucaniac au Sudamati. Beranic au Puculaki. Keterlaluan. Anjing tak berguna yang sudah mati 5 tahun. Zhang Rong. Kenapa kau mengkhianatiku? Kau pergi ke medan perang Long Yu, 5 tahun menghilang. Aku tidak bisa masa muda berharganya. Tidak akan kuhabiskan untuk sampah sepertimu. Walaupun kau kembali, kau miskin dan tak berkuasa. Mau kasih apa padaku? Benar? Kuberitahu, Jiang Rong kami sudah menjadi milik Tuan Zhao. Keluarga Zhao sekarang sudah bersekutu dengan Long Yu, 4 jenderal perang. Sudah jadi bawahan Wei Ke. Dengan keadaanmu, mana bisa lawan dia? Kau bilang, dia bawahan siapa? Ini saja tidak tahu? Nama besar 4 jenderal mana pantas diketahui sampah seperti... Sudah, Ibu, jangan buang waktu dengannya. Nanti saat Tuan Zhao datang, kita langsung mulai. Jangan sampai terlambat untuk pernikahanku dengan Zhao Tian. Kakak. Kalau kakak ipar sudah kembar, bagaimana kalau kakak jangan menikah lagi?
Kau anak haram, tak ada hak bicara di sini. Zhang Ro, kau pukul adik kandungmu sendiri, tidak takut karma? Dia anak haram. Tidak ada hubungan dengan keluarga Sao. What? Kalian berdua sungguh tak tahu malu. Jangan-jangan kakak ipar ini sudah bermesraan dengan adik ipar sejak lama? Satu anak haram, satu pecundang. Memang cocok kalian. Pokoknya, aku sekarang milik Sao Tian. Hari ini, aku secara resmi membatalkan pernikahan dengan menantu tak berguna ini. Bae. Kalokida Suda Putu Bengang. Marie s'est laissé quand se mua Uruzan. Ibuku. Sebenarnya mati bagaimana? Tuan Muda Zhao datang. Aduh, Tuan Muda Sao sudah tiba. Si Xiao itu, lihat saja bagaimana kau mati hari ini. Mengingat kau dari keluarga Jiang, Juliania Sepertiangé. cepat pergi sekarang. Atau, Aku akan suruh Tuan membawamu. untuk menemui ibumu yang sudah rentah. Hak. Tuan Muda Zhao, siapa yang berani membuatmu babak belur begini? Sayong, apa yang terjadi padamu? Itu dia. Anjing rendahan yang tidak sopan ini. Dia? Tidak mungkin. Dulu menangkap ayam saja tidak becus. Bagaimana mungkin dia? Xiaonen, kukatakan padamu, aku sudah melapor pada Tuan Sukue. Hari ini, aku akan menggilai kulitmu, mencabut uratmu. Xiaonen, cepat Jenderal Ilahi Zukue dari wilayah naga. Kau tidak bisa melawannya. Tidak apa-apa. Di Jianbei ini. Belum ada yang berani menyentuhku. Dasar anjing sampah. Kau besar mulut di sini. Sebentar lagi Tuan Jukyu datang. Lihat saja bagaimana kau mati hari ini. Zhuke? Jukyu yang mana yang kau maksud? Apakah itu Jenderal Ilahi dari wilayah naga? Zukitu. Sampah. Nama Tuan Jukyu, bukan hakmu untuk menyebutnya begitu. Kau hanya bisa memanggil Zukue. Sedangkan aku bisa memanggil keempat Jenderal Ilahi. Xiaonan. Otakmu itu, apakah sudah rusak karena aku? Bagaimana kau pergi ke rumah sakit, periksa otakmu, biaya pendaftaran, aku yang bayar. Yo, apa la Jini? Quinglon, Bayu, Zu, Xuanwu, Dongar. Dalam 1 menit, datang ke Hotel Lishu. Bersihkan kekacauan. Aduh, aktingmu semakin bagus saja. Aduh, aku sangat takut. Hanya denganmu, ingin memanggil keempat Jenderal Ilahi? Kau pikir kau siapa? Jiwa? Hahaha. Xiaonen, kau sudah tidak waras. Pergi, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Tidak, aku sangat sadar. Hari ini semua orang ada di sini. Kalau begitu, izinkan aku meminta semua orang menjadi saksi. Kalian pasangan hina ini, bagaimana kalian membunuh ibuku? Sebaiknya mengaku yang sebenarnya. Mungkin, aku masih bisa memberi kalian kematian yang layak. Berani sekali kau, kukatakan padamu, kematian ibumu tidak ada hubungannya. Dongon Camille. Ibumu itu, dia sendiri yang jatuh dari tangga dan mati. Karena si sampah ini akan segera menyusul bertemu ibunya. Sebaiknya, dia mati dengan jelas. Ibumu itu. Aku yang membuatnya begitu. Dengan 1 pukulan. Kubunuh dengan 1 pukulan. Oh, benar. Sebelum ibumu mati, dia masih membicarakanmu padaku. Tuan Muda Zhao. Aku akan membuat seluruh keluarga menemani ibuku di kuburan. Maka, sudah mau mati masih keras kepala, ya? Seseorang, potong lidahnya untukku. Rendam dalam anger. 4 Jenderal Ilahi wilayah naga tiba. Aduh, 4 Jenderal Ilahi wilayah naga datang sendiri. Mungkinkah the town members selamat atas putriku dan Tuan Muda Zhao yang berbahaya ini? Pasti itu, Ya Chuan. kehormatan yang tak tertandingi ini. Suamiku. Kamu hebat. Zhao Tian dari keluarga Zhao menyambut kedatangan 4 Jenderal Ilahi. Menyambut 4 Jenderal Ilahi. Xiaonen, apa yang kamu lakukan? Cepat beri hormat. Ini adalah 4 Jenderal Ilahi. Seharusnya bukan aku yang memberi hormat. Sampah, beraninya kau menghina Jenderal Ilahi. Jenderal Ilahi, sampah ini berani menghina Anda. Benar-benar mencari mati. Zialan. Benar. Lancangkah? Benar, lancang, terlalu lancang.
Jenderal ilahi, aku akan memerintahkan orang untuk memotong kedua kakinya dan memberikannya pada anjing. Dagatidak tarumale bodo seperti babi. Tuan ilahi. Keluarga Zhao berani menghina keagungannya. Bagaimana harus dihukum? Mohon Tuan Ilahi memberi perintah. Kami akan menebusnya dengan darah. Tuan ilahi. Bukan. Jenderal Ilahi, bagaimana mungkin Xiaonan adalah Tuan Ilahi? Dia hanyalah seorang pekandang. Bagaimana mungkin? Oh benar, dia bahkan tidak bisa menjaga istrinya. Bagaimana mungkin dia menjadi orang seperti Tuan ilahi? Bodoh. Bagaimana bisa keluarga Zhao melahirkan orang idiot sepertimu? Berani-beraninya kau menggunakan namaku untuk membuat masalah. Mulai sekarang, keluarga Zhao menjadi rakyat jelata, bukan lagi bawahan jenderal ini. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tuan ilahi apa? 4 jenderal perang apaan? Pasti sampah ini menyewa aktor, seseorang penggal kepala mereka, kirim ke Longdu, untuk meminta maaf pada Tuan ilahi yang asli. Ya. Sudah lama tidak berkelahi, biarkan aku bermain dengan kalian. Jenderal Baihu akan bertindak. Cepat lari. Bao Jiangxia, dia masih berguna. Cepat lari. Cepat lari. Kenapa masih diam saja? Serang. Zhao Tian. Sudah mau mati. Masih tidak tahu malu. Apakah kau ingin aku menghancurkan tempat ini? Tuan ilahi, ampunilah. Tahukah kau, Sebenarnya sekarang. ingin sekali kuhancurkan kepala. Sayang, demi tahlilan ibuku, aku biarkan kau hidup 3 hari. Keluarkan Perintanaga. 3 hari lagi, seluruh klan Zhao harus berlutut di depan altar ibuku dan bertobat. Akan kubalas dengan darah dan daging untuk arwah ibuku di surga. Future. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiaonan itu, benarkah dia dewa penguasa? Tidak mungkin. Xiaonan tidak mungkin dewa penguasa. Tidak mungkin. Tapi dia membawa banyak orang. Bagaimana bisa dia mengalahkan orang-orang Xiao Xiao? Nyonya, Nona, apa yang harus dilakukan pada Nona muda kedua? Nona muda kedua? Jai Tiu Anakaram. Nona muda kedua? Inilah. Jiangxia. Kenapa kau hari ini datang bersama Xiaonan dan melindunginya seperti itu? Katakan, apa hubungan kalian berdua? Kin sebenarnya, aku juga tidak begitu tahu. Hari ini di altar Ibu Xiao, kakak ipar tiba-tiba muncul, bahkan memukul Zhao Tian. Dia kembali sendirian? Sudah kubilang, Zhao Xiao benar. bagaimana mungkin Xiaonan dewa penguasa? Keempat jenderal ilahi itu pasti orang bayaran yang dia sewa. HMPH, sok-sokan saja, bahkan berhasil menipu kita. Berani merusak urusan keluarga Jiang? Xiaonan. Kecari mati. Bu, menurutku, kita harus pergi ke keluarga, mencari kepala keluarga Zhao dan memberinya pelajaran. Pergi. Gawat, gawat, gawat. Masalahnya jadi besar. Jika kepala keluarga Zhao turun tangan, Xiaonan pasti akan mati. Hello, Xiaonan. Cepat bawa orang-orang dan pergi dari sana. Lepaskan Zhao Tian. Masalah hari ini, keluarga Zhao akan segera tahu. Jika kepala keluarga Zhao bertindak, kalian semua akan mati. Tidak apa-apa. Sia-sia. Xiaonan, Jiang Rong sudah pergi melapor. Hanya dengan 4 aktor itu, bahkan jika kau memanggil 40 orang, tidak akan cukup untuk melawan mereka. Oh ya? Kebetulan aku ingin bertemu dengan anjing-anjing keluarga Zhao ini. Tidak, tidak, tidak. Aku harus memohon pada ayahku, memintanya menyelamatkan nyawa Xiaonan. Anjing-anjing keluarga Zhao itu. Sudah ada yang memberitahu. Sebentar lagi mereka akan berkumpul. Hahaha. Xiaonan. Aku kalah hari ini. Aku mengakuinya. TAPI. Keluarga Zhaoku bukanlah adonan tanah liat. Tunggu saja. Hanya. Begitu genderang Zhao berbunyi, ajalmu pasti tiba. Gendron Zhao. Apa itu sangat hebat? Tuan, keluarga Zhao berkuasa di Yangbai. Selama puluhan tahun, begitu genderang berbunyi, semua pria harus berkumpul di rumah utama untuk memusnahkan musuh. Dulu, bawahan. Memang melihat persatuan mereka. Itu sebabnya menerima tawaran mereka.
Baiklah, kebetulan bisa menyingkirkan bajingan itu sekaligus. Semua jenderal, dengarkan. Siap. Kumpulkan 100.000 tentara untuk Un tuf menagiltant. Siap. Apa yang kalian lakukan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ayah, Berita buruk. Rongrong, kau akan menikah dengan keluarga Zhao. Apa yang membuatmu begitu panik? Ku engage Xiaonan, Orang itu menghancurkan pertunanganku dan Zhao Tian. pesta pertinent, Dia juga memukuli Zhao Tian. c'est Carandia. Ditahan di Hotel Li Shui. Seseorang, bunyikan genderang keluarga Zhao. Biarkan anak-anak dari rumah samping bangun, pergi ke hotel, dan hancurkan orang yang menyinggung. Keluarga Zhao berkeping-keping. Saudara-saudara, hari ini adalah hari pertunangan putraku, Zhao Tian. Dia di Hotel Li Shui, merayakan momen bahagia ini. Tapi di Jiangbei, di wilayah Zhaoku ini, di depan mata kita, seseorang berani membuat onar. Bagaimana menurut kalian? Bisakah kita biarkan bajingan ini pergi? APA, ini tamparan bagi keluarga Zhao. Siapa sebenarnya yang berani membuat masalah dengan keluarga Zhao? Keributan besar ini, Xiaonan hari ini. Pasti akan mati. Cepat panggil ayahmu. Keluarga Jiang Kira juga harus melakukan bagian kita. Aigreko. Bajingan itu bernama Xiaonan, dulunya menantu keluarga Jiang. Dia menghilang selama 5 tahun, entah di mana dia mendapatkan keberanian untuk membuat onar dan memukuli putraku. Sungguh menjijikkan. Karena kita semua sudah di sini, kita harus pergi. Tunjukkan kekuatan keluarga Zhao. bunuh, 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 bunuh. Keluarga Zhao. Aku datang membawa hadiah. Kau adalah Xiaonan. Kau melukai anakku. Hadiah apa yang akan Anda berikan? Ubah saya untuk mengampuni Anda untuk mati. Apa yang harus dikirim? Tentu saja untuk keluarga Zhao Anda. Seluruh keluarga tidak boleh mati. Hahaha, benar saja, ada semacam. Sudah bertahun-tahun, tidak pernah melihat orang yang begitu sombong di hadapanku. Zhao est à... Putramu Xiao Tian dan Jiang Rong melakukan perzinahan, membunuh ibuku. Perseteruan istri. Benci membunuh ibu. Apalagi, anakku melihat istrimu, itu adalah kehormatan. Adapun wanita tua Anda, saya bisa mempertimbangkan, bunuh anjing jantan. Hahaha. Anda tidak melihat identitas Anda, status Anda hanya menelepon keluarga Zhao. Sekarang kau katakan padaku, di mana anakku? Jika dia salah, kau tak akan mati 10 kali. Bawa putranya. Biarkan aku pergi. Sangat berani, kau mengambil anakku, seperti ini. Ayah, selamatkan ayah. Xiaonan, aku akan memberimu kesempatan. Segera lepaskan anakku. Saya bisa mempertimbangkan titik wajah yang membuatmu mati. Biarkan dia tenang. Kalian akan segera. Akan pergi Bersamania ke Neraka. Xiaonan. Sebaiknya kau biarkan aku sekarang. Keluarga Zhao saya ada di sini. Kau biarkan aku sekarang berlutut dan meminta maaf. Mungkin aku masih bisa maafkan hidupmu. Kalau tidak, aku membuatmu bertahan, tidak bisa mati. Anak, beri aku. Keluarga Zhao sangat bergengsi. Orang dewasa Suzaku, kenapa kamu datang? Bawahan, Zhao Haitao mengunjungi Suzaku. Kunjungan bawahan ke Dewa Suzaku. Zhao Hai, Anda tahu dosa. Bawahan. Membosankan, tidak tahu apa yang telah dilakukan. Sebenarnya membiarkan Anda pergi sendiri. Tutup mulut, jangan menggigit satu bawahan. Anda juga layak menjadi bawahan. Tuhan, Apa yang harus saya lakukan? Binatang buas yang tidak tahu hidup dan mati. Dewa. Kau adalah Tuhan. Pemilik rumah, Tuhan. Dia sebenarnya adalah Tuhan. Kami telah menyinggung Tuhan. Tuhan menyelamatkan nyawa. Tidak ada yang dilakukan. Tolong maafkan aku. Rue Majao, Semuadika. 3 hari lagi, di depan kuburan ibuku. Pangorbanan Hari.
Tuhan, Baru saja menerima pesan. Nona Jiangxia sudah diikat, dikirim ke rumah Chen. Sekelompok orang yang mencari kematian. Perinta Suzaku. di, Merakit Tantaranaga. Ditempatkan di Jiangbei. Sampejimpa di Keluarga Xiongshel. Ayah, tolong selamatkan saudara iparnya. Kakak ipar, dia hampir mati. Jiangxia, kakak iparmu, Tuan Zhao. Apa yang bisa terjadi? Aku masih perlu menyelamatkannya. Ayah, Dia mengatakan saudara ipar. Bukan Tuan Zhao, tapi Xiaonan. Hibrida itu. Pelacur kecil tak tahu malu seperti punya. Satu gigitan kakak ipar. Berlari ke sini untuk meminta bantuan. Orang itu Xiaonan. Menyinggung Xiao Shao. Takut tidak ada tulang. Perenenya kau memohon padanya. Aku takut aku tidak sabar. Ayah, kakak ipar Xiaonan, keluarga setengah Jiang, Ten, dan kematian Bibi Xiao. Ini juga terkait dengan keluarga Jiang kami. Kau akan berbelas kasih. Pergi ke keluarga Zhao dan tinggalkan dia seumur hidup. Komakan Serigala Bermataputi. Ibu Xiaonan meninggal. Apa hubungannya dengan keluarga Jiang kami? Jiangxia, keluarga Zhao sekarang. Pertempur naga, Tuan Suzaku mendapat bawahan. Saatnya bangga untuk menyelamatkan Xiaonan. Kami telah meninggang mereka. Kau pikir, bisakah? Ayah, aku mohon, Bibi Xiao mempercayakan saya sebelum dia meninggal. Merwat Xiaonan, saya tidak meminta hal lain. Kau meninggalkan dia seumur hidup. Jiangxia. Ingin menyelamatkan Xiaonan. Air Greco. Minum anggur ini. Minum. Kakak kata, saya alergi alkohol. Anda tidak Jika kau tidak Xiaonan, dia akan mati. Saya minum, saya minum. Kakak, aku minum. Saya mohon, tolong cepat, selamatkan Xiaonan. Mabuk. Hei, Rongrong, apa yang kau lakukan? Tuan Shen. Apakah Anda mengirim surat 2 hari yang lalu? Dikatakan bahwa ada 18 kamar yang hilang. Jiangxia ini adalah kehidupan yang murah. Kirim dia ke rumah Chen. Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Saya mendengar bahwa Tuan Chen adalah seorang satir. Jika Anda mengirim sia-sia, itu tidak berarti. Apakah domba masak Camilla harimau? Dia hanya ransum. Datang, Mangambil Jiangxia ini. Kirim aku ke rumah Chen. Tuan muda, keluarga Jiang mengirimi Anda seorang gadis. Dikatakan bahwa masih anak ayam. Itu bagus. Keluarga Jiang ini masih cukup masuk akal. Tapi ya, Tuan Ben, saya suka melompat-lompat. Ayo keluar semua. Tunggu sampai kakek selesai. Saya Pak Kau. Saya, ini suamimu kecantikan kecil. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tentu saja. Sesuatu yang tidak tahu. Keluarga Jiang mengirim untuk melayaninya. Kau berani memukulku. Apa yang kau berikan padaku? Untuk makan. Sesuatu yang bisa membuatmu bahagia. Tolong. Tuan muda tidak baik. Bagaimana dengan pemilik rumah? Tidak melihat kakek sibuk. Keluar dari sini. Kata pemilik rumah, ada pria besar, dekat Jiangbei. Nama keluarga, mari kita sambut keluarga Chen. Berikan aku gadis bodoh ini. Arodisiak yang kuat. Jangan menyentuhnya. Hai, apa yang kamu lakukan? Tidak diizinkan masuk ke sini. Kembali. Biarkan keluarga Chen Anda bersiap. Ayah, orang besar makam APAITU untuk datang ke rumah Chen kita dan membuat kita menunggu mereka begitu lama. Jangan tanya apa yang seharusnya tidak ditanyakan.
Kapan saja ini, apa yang orang dewasa, aku tidak menunggu untuk pergi. Kau berani aku mematahkan kakimu. Apa pria besar ayah, seperti itu? Bahkan jika dia, Kapolaj yang Bedatong, itu tidak akan membuatmu seperti ini. Biarkan tentara naga tentara Suzaku menelepon sendiri. Mari kita lihat. Lalu siapa lagi yang bisa? Apakah itu? Tuan, kau harus memutuskan untukku. Keluarga Jiang memiliki neurosis. Dia juga merampoknya. 18 kamar. Masih berbicara. Mempersiapkan Anda untuk pemakaman. Cari mat. Musim panas dan musim panas. Kau sudah bangun. Anda, apa yang kau lakukan padaku kemarin? Kau diobat kemarin. Aku telah menyelamatkanmu kembali. Pergi Kilier. Tapi. Kau memberiku Keliur. Macon. Zhang Xia. Bergegas ke rumah sakit, mengumpulkan mayat untuk ibumu. Tuhan wajah Anda. Seiya Tidak s'engagea Jatu. Benar, keluarga Zhao membersihkan. Jangan khawatir. King Long. Mereka telah menempatkan. Semua keluarga Zhao memegang kendali. Sia-sia, kemana kau pergi? Aku akan memberimu 1 bulan. Persiapkan aku dan Sia-sia pernikahan yang makmur. Dan untuk ayah Jiang Xia, kirim undangan pernikahan. Ya. Apa yang kau lakukan pada ibu? Maaf kau bertanya, apakah kamu tahu seberapa berikan hal-hal tak tahu malu. Aku akan membiarkanmu menemani Tuan Chen. Kau benar-benar lari. Sekarang keluarga Chen mengirim seseorang untuk meminta pertanggungjawaban. Kau berani bermain menghilang. Itu bagus. Ambil kehidupan ibumu. Datang ke keluarga Chen. Terima kasih. Ibu. Kau malu menangi. Saya menyarankan Anda, atau bergegas untuk meminta pertanggungjawaban keluarga Chen. Kalau tidak, jangan katakan itu ibumu. Bahkan kau harus mati. Baik pada diri sendiri. Ibu, kau banggan. Bu, maafkan aku. Ini semua salahku. Maafkan aku, Bu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi dengan Tante Qin? Kemarin malam kau membawaku pergi, membuat keluarga Chen marah. Ini si Miwa Demu, Meradokan Kemerhan mereka, melepas tabung oksigen ibu. Dia sudah sekarat. Sia-sia, jangan panik. Akuakan Pongil Bantuan Sekarang. Untuk merawat Tante. Selama masih ada napas, masih ada harapan. Cepat panggil Master Jiu Suan. Qui reste longtemps. Xiao Nan, pergi sekarang. Kau sudah melawan keluarga Chen. Kau tidak akan selamat. Xiaxia, percaya la padaku. Di dunia ini, tak ada yang bisa mengancam. Kalian siapa? Kamar pasien dilarang masuk sembarangan. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Tabung oksigennya baru dilepas. Sekarang nyawanya terancam. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana bisa melepas tabung oksigen? Dasar tidak bertanggung jawab, harus segera ditangani. Kalian sudah bayar belum? Tanpa bayar tidak bisa masuk ruang gawat darurat. Aku keluar rumah terburu-buru sampai lupa uang. Beneran nggak punya uang? Atau cuma cari alasan? Masker oksigen ini, kalian yang melepas sendiri kan? Mau lempar kesalahan ke rumah sakit? Aku yang bayar. Berapa harus bayar? Ya, harus bayar. 200,000. APA, kenapa sebanyak ini? Lihat sendiri, sudah berbulan-bulan tidak bayar. 200,000 itu sudah minimum. Tidak mungkin. Aku tiap bulan selalu transfer ke ayah. Aku tahu. Pasti dicegat ibu tiriku. Dokter jangan pergi. Tolong selamatkan ibuku dulu. Aku yang bayar. Ambil ini. Wah, maaf ya. Kami hanya terima tunai. Aku akan kirim orang bawa uang. Tangani dulu pasiennya. Nggak ngerti bahasa manusia? Sudah kukatakan. Nggak ada uang yang nggak bisa masuk. Mau berantem? Danggaya. Ini RS Longteng. Tahu Jenderal King Long? Dia pendiri rumah sakit. Kalau berani buat masalah.
Jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Xiaonan, jangan cari masalah. Aku akan ambil uang. Jaga ibuku dulu. Dasar Idiot. Ada waktu. Coba periksa otakmu. Kalau berani bicara lagi, Aku akan bu aku dilonju. tak bisa jadi dokter selamanya. Dasar anjing gila. Aku akan panggil orang. Bawa kau ke psikiatri. Jiu Xuan menghadap dewa. Tak perlu formalitas. Cepat periksa Tante Qin. Segera periksa Tante Qin. Obat apa ini? Ini pil permajaan racikanku. Pasien lama sakit dan lemah. Obat ini untuk menghangatkan. Paling efektif pulihkan tenaga. Baguslah. Ada obat penyembuh? Sepertinya saya perlu racik beberapa ramuan. Ayo cepat. Dia itu yang tak bisa bayar biaya. Pengekor pengebatan neko. Orang gila lagi. Segera usir mereka. Berani lanjang badan. Saya yang urus. APA. Pengemis kecil. Bawa pengemis tua. Mereka sakit jiwa. Berkata lagi, ku cabut lidahmu. Ku peringatkan, aku keponakan direktur. Berani sentuh aku? Lepaskan. Kau ngapain? Lepaskan. Kalian berdua? Tak mampu bayar. Berbuat onar di sini. Pergi dari sini. Rumah sakit kami tak menampung kalian. Dokter, saya sudah bayar. Tolong selamatkan ibuku. Menyelamatkan? Dia sudah tak tertolong. Siapkan pemakaman. Omong kosong. Nyonya ini baik-baik saja. Orang tua gila dari mana? Sudah lewat waktu. Penyel amatan terbaik. Bahkan jika tabib Jiu Xuan datang, tak bisa selamatkan. Ibu, maafkan aku. Syasya. Syasya. Jangan dengarkan ancamannya. Tante Qin akan siuman. Dia siuman? Mustahil. Aku akan panggil ayahmu. Anak muda, hari ini kau akan hajar. Jangan terlalu percaya diri. Ibu siuman. Ini tidak mungkin. Sekarang panggillah. Siapa tahu trik APA? Kau pakai untuk mayat. Bisa buat dia berjalan? Ibu sudah siuman. Sebagai dokter, kau tak peduli pasien, kau masih punya hati? Biarkan Tante Qin istirahat. L'agis plus là. Aku juga tidak menginginkan anak yang sebodoh ini. Ibu, bagaimana perasaanmu? Aku merasa sudah jauh lebih baik. Bapak tua ini, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku sudah lama berkelana di dunia. Bertemu secara kebetulan itu wajar. Anda adalah Daos Hang Jiu Xuan? Wah, benar. Itu aku. Tidak tahu apakah nyonya. Bagaimana bisa mengenal diriku? Aku pernah menunggu di depan kuilmu selama 3 hari penuh dan melihat wajahmu dari kejauhan. Tua bangka. Kau sudah gila karena sakit. Orang tua gila ini mengaku sebagai Dao Zhang Jiu Xuan. Itu adalah tabib khusus. Dewa Naga Longyu. Dia ini Katak dalam sangat berisik. Aku beri waktu 3 detik. Segera lenyap dari pandangan. Bicaramu sangat angkuh. Siapa berani usir keponakanku? Paman, kamu datang. Mereka yang membuat keributan. Dia mengaku sebagai Dao Zhang Jiu Xuan. Ini Penggina, bukankah? Dao Zhang. Apakah Anda masih ingat saya? Kamu siapa? Hamba Luan. Pernah bertemu Anda dan menerima kebaikan Anda. Banyak yang pernah kubantu. Kamu siapa? Kau mendidik sampai seperti ini. Memalukan komunitas medis. Paman, kamu salah orang. Mana mungkin dia? Bajingan, kau siapa? Berani bicara seperti itu ke Dao Zhang. Paman. Siapa pamanmu? Butakah matamu? Kau tidak kenal legenda dunia medis kita? Pantaskah kau jadi dokter?
Dao Zhang, dasar orang tak tahu diri. Segera aku pecat dia, dan cabut lisensi dokternya. Tuan, hamba tak tahu diri. Mulutku terlalu lancang. Maafkan ucapan bodohku. Ampunilah hamba, Tuan. Sekarang kau harus tahu, pada siapa harus minta maaf. Oh iya? Iya? Tuan, ampunilah hamba. Pergi sana. Xiaonan. Kejadian hari ini adalah kesalahpahaman. Maafkan aku. Justru aku yang harus minta maaf. Selama bertahun-tahun ini, ibu merawatmu dengan baik. Sayangnya, aku tetap tak bisa merawat Bibi Xiao. Sudah terjadi. Tak perlu banyak bicara lagi. Lagi pula para bajingan itu sudah menerima hukumannya. Oh ya, aku belum bertanya. Bagaimana caramu kabur dari keluarga Zhao? Ada juga Master Jushuan tadi. Sebenarnya beberapa tahun ini, aku kenal banyak orang penting di Longju. Termasuk Master Juxian. Soal keluarga Zhao. Sebuah telepon sudah cukup. Bukan hal besar. Xiaonan, terima kasih banyak. Han Pamo, aku tak tahu harus bagaimana. Sudah aman. Mulai sekarang, tak ada yang akan ganggu kamu. Aduh, Jiang Zaya. harus bagaimana? Supaya kami malu. Ibumu baru mati, di rumah sakit, mesra dengan suamiku. Masa ibumu mati? Matanya bisa tenang, kamu apa kamu? Zhang Rong. Siapa yang kau bilang suamimu? Sayang, urusan keluarga Zhao itu kerjamu ya? Aku tahu, Komazi Monsanteku. Kalau tidak, Mengapa kau begitu kejam pada keluarga Zhao, benar kan? sayang. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Kematian ibu kita itu ulah Zhao Tian. Dia pantas mati. Maafkan aku, ya, aku janji. Akan hidup baik bersamamu. Perji. Sayang. Kau harus sekejam ini? Perasaan kita bertahun-tahun. Kau lupa quand? Perasaan? Kau berani bicara perasaan? Selama ini aku tidak bersalah padamu. Tapi kau perlakukan aku bagaimana? Xiaonan. Kita masih suami istri. Satu un tung rugi bersama. Aku tak akan kau lepaskan. Aku pergi dulu. Di keluarga Jiang, hanya Jiang Xia. Yang Leyak Kulindanji. Sedangkan kau, besok akan kusuruh orang. Urus Persereyang kita. Tidak mungkin, aku tidak setuju bercerai. Perceraian tidak akan terjadi. Orang lain tidak bisa, tapi satu kata cukup. Xiaonan mau cerai? Boleh. Tapi Dangan dit Jut à tes busans. Atau nyawa Jiang Xia yang jadi gantinya. Xiaonan boleh bercerai. Bayar tebusan 10 juta yuan. Atau nyawa Jiang Xia jadi taruhan. Coba saja kau lakukan. Akan kubuat kalian, seluruh keluarga Jiang ikut mati. Sudah cukup, Xiaonan. Urusanku bukan urusanmu. Kak Xiaonan, aku sudah terlalu berutang pada. Biarkan aku sendiri. Yang menenggang semua ini. Pergilah, aku tak mau lihat. Xia. Jika kau bukan kakak Xia. Nasibmu akan lebih buruk dari keluarga Zhao. Xiaonan, kau akan menyesal. Ini aku, Tuan Chen. Jangan marah dulu. Adikku itu sudah kembali. Tapi, mon bantuan. Menjemputnya sendiri. Baik. Pergi, bawa perempuan keluarga Jiang. Ikat dan bawa ke sini. Siap. Mimpi mau kabur. Kuperingatkan jangan sampai ada korban. Pejabat penting tak datang kemarin. Kali ini mungkin. Datang ke Jiangbi kapan saja. Jika kau nekat melawan, tak akan kuampuni. Sudah, aku paham. Kalian dari keluarga Chen, lepaskan mereka. Akulah yang kalian cari. Bagus. Berani juga kau. Pantasan tuan muda tertarik. Apa yang kau lakukan? Aduh.
Jiang Xia dasar terketak. Membuat masalah besar. Lihat rumah jadi berantakan. Apa yang terjadi? Mana Xia? Keluarga Jiang tak tahu musuh siapa. Sia-sia diculik mereka. Siapa lagi kalau bukan? Dulu Xiao Nan bawa Jiang Xia Dan Memukul. anak buah Tuan Chen Tianqing. Untung saja, aku baru hubungi Tuan Chen. Mener le pont. Membawa pergi perempuan itu. Kalau tidak. Tak cuma rumah kami dihancurkan, seperti ini saja. Bagus, rupanya kau yang. Jiang Xia. Pandai kau pilih pria. Baik, nyawa hinamu ini ikut melayang. Diam, kau. Sia-sia tetap adalah putriku. Kau sering menyusukannya. ITU sudah biasa. Tapi sekarang kau bahkan mengutuknya. Jika Zhang Xia celaka, Aku pasti akan membunuhmu. Hey. Tuan muda. Orang yang kau cari sudah kutangkap. Kerja bagus. Pergi ambil hadiahmu. Kali ini kau tak bisa lari lagi. Hahaha. Aduh. Menolak kebaikan tapi mau menerima hukuman, ya? Berani. Ayah, kenapa pukul aku? Sudah kuperingatkan. Main-main dengan perempuan boleh. Tapi jangan sampai ada korban jiwa. Atau kau akan kebunuh. Aku juga tidak bermaksud membunuhnya. Hei. Lihat ini. Dia mau gigit lidah bunuh diri. Jika dia mati, masalah akan jadi besar. Menyuruhmu melayaniku merupakan penghinaan bagimu, ya? Jika hari ini kau tidak menurut, besok akan kuhancurkan keluarga Jiang. Tolong. Shen Tianqing. Mau mati seperti apa? Kak Xiaonan. Xiaonan. Dia itu dari keluarga Jiang. Xiao Nan yang hilang 5 tahun. Ayah, dia cuma menantu rendahan. Kau bisa tahan, aku tidak. Wang Hu, keluar bunuh anjing ini. Baka, katanya kau jago bertarung, tapi ingat, di dunia ini perlu later belakang. Kau yang tak punya apa. Cuma pelacur kecil saja, tidak mau jadi anjing setia. Malah cari Shen Zhang. Ku beri 10 detik. Suruh anakmu potong tangannya sendiri. Masih bisa kuselamatkan nyawa seluruh keluarga Chen. Apa? Wahahaha. Pantasan kau datang. Ko Chen Jia Carry mati. Rupanya, otakmu rusak. Oh ya. Aku dengar, ibumu dibunuh oleh istri dan si pacar gelapnya. Hahaha, apa otakmu juga ikut rusak? Kak Xiaonan, pergilah duluan. Jangan pedulikan aku. Wang Hu. Bunuh saja ini. Punya juga cuma bikin masalah. Berhenti. Apa? Yang Mulia Zhuke. Maafkan sebutan kami. Shen Jiang. Kau sangat mengecewakan di dunia yang terang ini. Berani bet indak semena-mena. Yang Mulia, kami sedang membersihkan sampah. Kau tahu siapa dia? Berani mengganggunya. Dia kan cuma selir dari keluarga Jiang. Tidak kusangka, tunangan dewa utama ada di sini. Ternyata itu selir kalian. Apa? Tunangan dewa utama. Dia adalah perem. Anak neraka. Sia-sia. Sudah aman. Aku antar kamu pulang. Keluarga Chen tidak menghormati bawahan melawan atasan. Dari segi hukum, Pantas dihukum mati. Xiaonan, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana mungkin aku jadi tunangan dewa utama? Sebenarnya, Akulah dewa utama. ATA, Xiaonan, jangan bercanda. Mana mungkin kau dewa utama? Meski kau pergi 5 tahun ke Longyu, tapi bukan berarti kau pura-pura jadi dewa utama. Baiklah. Tetap tak bisa menipu. Jean Dralzu, Perna Berutan Budi Padaku, Diadatan hari ini. Untuk membalas budi. Sekerla kau bukan dewa utama. Kalau kau benar-benar dewa utama, aku takkan berani bicara padamu. Ayo, kuantar pulang. Ayah, aku pulang. Akhirnya pulang, tidak apa-apa. Aman. Berkat Xiaonan, dia menyelamatkanku lagi. Xiaonan, dengan kemampuannya. Aduh.
Jiang Xia, bukannya kau ku menemani Tuan Muda Chan masa malu-malu begitu, sampai harus berbohong kalau Xiaonan bisa menyelamatkanmu. Dia pasti bukan Xiaonan asli. Bukan, aku tidak. Xia, jangan banyak bicara dengan orang ini. Xiaonan. Keturunan Jiang sedang bicara. Mana boleh kau menyela? Ku lupa. Kau mau cerai dariku? Mana mungkin aku lupa. Besar mulut. Biaya cerai 10 juta. Sudah siap? Kalau hari ini tak keluarkan uang, jangan mimpi bisa keluar dari Keluarga Zhang. Kakak, Xiaonan baru kembali. Mana mungkin ada uang sebanyak itu? Kenapa? Masih membelanya ya? Zhonggang kira. Dengan dekat Tuan Muda Chen, lalu bisa sombong. Kuperingatkan, kau tak berhak bicara di sini. Tu m'as dit Juta? Aku bayar. Bawa kartu jelek tipu aku. Aku mau tuh. Itu pun dalam dolar as. Aduh. Neke, kamu terlalu menganggap tinggi Xiaonan. Si sampah ini bisa keluarkan 10 juta dolar as? Haha, jual darah pun tak cukup. Halo, antar 10 juta dolar as ke Jiang Jia. Wahahaha. Makin ditegur makin aja. Kalau hari ini aku tidak bisa dapat 10 juta dolar as. Mulai sekarang, kau jangan harap masuk keluarga Jiang lagi. Tuan Zhang, biaya perceraian sedang dalam proses. Ada satu hal lagi. Jika aku ingin menikahi Jiang Xia, syarat apa lagi yang dibutuhkan? Xiaonan, apa yang kau bicarakan? Xia, maukah kau menikah denganku? Akan kujalani hidup untuk menjagamu. Koberani dia dapanku. Melamar orang ini, kau sengaja jijikan aku ya? Dasar sampah, sungguh tak tahu malu. Mau nikahi dia juga boleh. Barang kilos ini, harganya murah. Cukup 1 juta saja. Dai, kalau masih ngawur, pulang saja ke keluarga Li. Xiaonan, kau serius kan? Aku Xiaonan bersympa. Jika menyakiti Jiang Xia, langit akan menghukum. Mas mange nascan. Xia, bagaimana denganmu? Memang cocok dengan anjing selamanya. Mau nikahi putriku boleh saja. Tidak boleh kurang 1 pun. Aku mengerti. Akan kuberikan pada Xia segala yang terbaik di dunia. Jiang Xia, orang yang hanya bisa omong besar, kau bisa tertarik, memalukan keluarga Jiang. Siapa ini? Berani mesat keluarga Jiang? Xiaonan, inikah? Uang tunai yang kau janjikan, kenapa tidak ada? Logo bank sama sekali, jangan-jangan uang palsu. Sepertinya asli. Ibu. Coba lihat baik-baik, si sampah ini, mana mungkin punya uang sebanyak ini? Ini benar-benar asli. Aku seumur hidup kerja di bank. Masa tidak tahu asli palsu? Kata dari mana curinya? Kakak, cukup sudah. Xiaonan bukan orang seperti itu. Rong, dasar gadis bodoh. Urus saja entah curi atau rampok. Ngapain repot-repot? Uangnya tinggalkan. Orangnya minggat. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Xiaonan, ayo kita pergi. Aku mau menjenguk ibu di rumah sakit. Kita beli oleh-oleh untuk Tante Qin. Aku mau beli suplemen kesehatan. Xiaonan. Kok kamu bisa ada di sini? Xiaonan, Mirka siapa? Yang cowok aku nggak kenal. Yang cewek namanya Zhang Yan. Teman sekampus dulu. Beneran kamu toh? Aku kira salah orang. Setelah sekian lama nggak ketemu, kok kamu? Mazik Eliatan Miskin Sepertini. Sudah bertahun-tahun. Kamu juga masih sama tajam mulutnya. Camus. Sudahlah, nggak worth it aku berdebat sama orang kaya kamu. Tapi, syukur waktu itu kamu tolak aku. Kalau nggak, harus hidup sama orang miskin kayak kamu. Lebih baik mati saja. Sayang, si miskin ini siapa? Kinal sama orang kilas bawah? Dia itu, teman kampusku dulu, waktu masih pernah naksir dia, tapi sekarang lihat keadaannya, aku malah harus berterima kasih, karena waktu itu ditolak. Oh ya? Xiaonan, perkenalkan, ini pacarku Deng Chang, dia anak tertua keluarga Deng. Lihat, jam tangan berlian, di tanganku ini hadiah, ratusan ribu dari dia, tapi orang miskin kayak kamu.
seumur hidup nggak bisa beli. Adia Semewaini. Xiaonan ya, ngomong-ngomong, kamu dulu sekampus, sama Yan Yan. Gimana kalau perusahaan kami sedang butuh pembersih toilet? Venez. Kamu cocok untuk pekerjaan itu. Mau pamer harta? Maaf ya, kalian salah sasaran. Keluarga Deng Kesselbag ini berani pamer di depan Xiaonan? Keluarga Deng receh? Maksudmu, pacarmu lebih kaya dari keluarga kami? Sayon, Jongon Ongab Diaiba. Kalau emang kaya, nggak mungkin berpakaian begini. Lihatlah pacarnya, tas branded aja nggak punya, masih berani ngibul. Mau beli suplemen? Ingat, ini toko suplemen premium. YK Xiaonan. Katanya mau beli suplemen, ayo beli dong. Mau lihat, kalian sanggup beli atau enggak? Zhang Yan, apa karena aku tolak cintamu dulu, sampai sekarang masih dendam? Dondam sama Camus. Jangan meremehkanku, cuma mau lihat ekspresi malu dan tertekanmu itu. WK. Xuan Deng, apa kita taruhan? Kalau aku menang, putus dengan si matre ini. Kalau kalah, perintahmu apa saja? Xiaonan. Siapa yang bilang aku matre? Berani ulangi? Sayang. Boleh. Mau taruhan apa? Aku perlu waktu berpikir. Calo Terlalu Muda. Nanti dibilang aku nakal. Lama amat mikirnya, kita sedang di toko suplemen premium ini. Ayo siapa yang bisa beli di sini? Suplemen termahal. Siapa yang beli? Dialog pemenangnya. Kalau lo bisa beli, aku putus dengannya. Tapi kalau miskin, langsung jongkok minta maaf. Lalu merangkak keluar dari sini. Yakin? Sangat yakin. Yakin mati. Yan, maaf ya, kayaknya pacarmu ini mau putusin lo lewat aku. Yan, jangan dengerin omong kosongnya. Suplemen termahal ini, harganya ratusan juta. Lo pikir dia mampu? Iya juga, aku tunggu sampai lo kebuka. Kemampuanmu seberapa? Xiaonan? Aku to Persi. Permisi, Pak, ada yang bisa dibantu? Ambilin. Semua suplemen termahal di sini. Bapak ini mau beli semuanya. Ayah, yang paling mahal wajib. PK, Anda yakin? Saya yakin. PK, Yang termahal di toko ini, ginseng abad dari Changbai. harganya 2,5 juta. Gimana, Xiaonan? Kaget ya? 5 juta. Bukan kelas sampah seperti di luar. Bener banget, sekarang tahu diri miskin, cepetan, jongkok dan minta maaf. Ginseng abad ini cuma 1 biji? PK, Kami punya 2. Anda yakin? Mau beli keduanya? Mbak. Jongon Ongab Diaiba. Dia temanku dulu. Aku tahu persis kekurangannya. Jangankan 2. Cele Akarnyapin. Dia gak mampu. Keduanya saya ambil. Buadia. Lo beli 2? 5 juta. Lu punya duit. PK, Produk kami tidak bisa, cicilan atau utang. Xiaonan, aku ada tabungan. Pinjam dulu. Tenang, aku baik-baik. Bisa pakai kartu? Bisa, Pak. Josek. Xiaonan. Kukira beneran lo mampu beli. Kartu jelek begini, bisa dipakai? Sangaku Dijambe. Gak ada kartu macam ini. Bet kartu ini bukan dari Bank Jiangbei. Maaf Pak, kartu Bapak tidak bisa diproses. Coba dulu saja, siapa tahu bisa. Transaksi 5 juta ini kan jadi bonusmu. ini. Baiklah. Nanti kalau gak lihat gimana malu. Silakan masukkan PIN. PK, Mohon input password. Transaksi berhasil, sedang mencetak bukti transaksi. Tidak mungkin, ini 5 juta yuan. Xiaonan mana mungkin, punya uang sebanyak ini? Kartu, item eksklusif. Itu kartu hitam eksklusif. Sayang, kamu kenapa? Ini pasti rekayasa. Xiaonan dan pegawai toko, bohong bareng. Kamu tidak kalah. Tuan Deng, apa katamu tadi? Ini. Xiao, Tuan Xiao. Aku menerima kekalahan. Zhang Yan, mulai sekarang, kita si Banggen. Pergi sana. Bukan aku yang salah. Ngomong apa sih? Ini jelas jebakan Xiaonan. Diayong Gatur Semuaini. Jangan dengarkan dia, Deng Chang. Aku sungguh mencintaimu. Aku bukan wanita matre. Jangan tinggalkan aku. Zhang Yan, kau pikir aku tak tahu siapa dirimu? Kamu cuma pakai aku. Mulai sekarang, jangan hubungi aku lagi. Mengerti? Pergi. Xiaonan. Ini semua salahmu. Dazar Vajangan. Si miskin. Hancurkan hidupku. Aku. Kubunuko.
Jilaku, Berani Mukulaku. Zhang Yan, Sinting Kao, Tuan Xiao, bukan orang sembarangan. Aku. Tuan Xiao, Zhang Yan tidak tahu diri. Tolong pertimbangkan hubungan kalian dulu, sebagai teman kuliah. Maafkan kami. Masih panggil Tuan Xiao. Camus Pura-Pura, Terus-Laber Pura-Pura, Deng Chang. Apa kau sudah lama ingin putus denganku? Apa kau hanya cari-cari alasan untuk putus? Sudahlah, baik. Bagus. Dengar baik-baik. Akulah yang putuskanmu. Bukan Koyong Tinggalkan Aku. Dan kau. Dazar Bajingan. Permalukan aku di depan umum. Kalian semua, tunggu nasibmu. Hei, Tuan Xiao. Maafkan saya. Maafkan saya. Xiaonan, uangmu ini. Dan kartu hitam itu. Kartu hitam. Pinjam dari Jukwe. Yuan. Hasil kerja 5 tahun. Jangan berpikir macam-macam. Aku mengerti. Ayo pergi. Xiaonan Bajingan, Deng Chang Brengsek. Juga si jalang itu, tunggu saja. Aku Zhang Yan pasti balas. Kalian akan menyesal. Kaku. Ada waktu beberapa hari lagi, temani makan yuk. Yan Yan. Tak kusangka setelah setahun tak berkemampuanmu melayani orang semakin ahli ya. Langsung saja, ada keperluan apa? Bang Shao. Aku ini tahu kamu suka cewek cantik. Kali ini aku datang, sengaja mau kasih kecantikan luar biasa di dunia. Oh. Lihat, gimana cewek cantik ini? Cewek siapa ini? Ini. Baru kenal beberapa hari, alamatnya belum ketok. Tapi kalau Bang Xiao suka, akan kucarikan. Wah, Yan Yan. Kamu benar-benar paham keadaan. Cepat ya. OYK Bang Shao. Aku ada permintaan kecil. Tahu. Begini, saat kamu mempermainkan cewek ini, aku mau fotoin dari sana. Akan kukirim foto mesumnya. Keskiri Kopakarnia. Biar Diamalu, Terina. Xiaonan. Maaf ya, tadi sedang mengatur dokumen, jadi agak terlambat. Buatmu menunggu lama. Gak apa-apa, aku juga baru sampai. Mau makan di mana? Bagaimana kalau kita makan di restoran dekat sini? Bang Shao. Dia dan pacar sampahnya pergi ke Hotel Yuxiang. Saatnya bertindak. Hai, Nona Manes. Ikut kami sebentar. Bos kami ingin bertemu denganmu. Kalian cari mati? Iya. Kan? Hei, anak kecil, sepertinya kau yang cari mati. Kuberitahu ya. Kami dari keluarga Liu, Tuan Muda Liu. Aku tak peduli siapa kalian. C'est Belhomme à Kumara. Cepat pergi. Yong Chi, kenapa bicara dengannya? Hajar saja dia. Benar, kita bertiga tak mungkin takut padanya. Anak kecil, Kalau kau tahu diri, segera pergi dari sini. awas kalau tidak. Hei, Yong Chi, Yongge. Pergi. Kalau ada lagi, takkan kubiarkan. Tadi mereka bilang keluarga Liu, tapi aku sama sekali tidak kenal orang dari keluarga Liu. Sepertinya mereka Prémendi d'Aeracini. sengaja memakai nama keluarga Liu untuk membuat masalah. Tapi tenang saja, setelah pelajaran ini, mereka takkan berani datang lagi. Ada APA, di mana gadisnya? Tuan muda. Kami bertemu orang yang kuat. Di sebelah gadis itu ada pria. Dia sangat kuat. Sekali tanpa. Aku langsung pingsan. Iya, kami baru mau menyerang. Dayong. Sekali tampar langsung pingsan. Kalian ini sampah, 3 lawan 1 saja kalah. Bukan begitu. Tuan muda, terutama pria itu. Dia benar-benar terlalu kuat. Sudah, pergi sana. Aku muak melihat kalian. Pergi.
Jiang Corporation. Karena cara kasar tak bisa, aku akan coba cara halus. Aku akan gunakan kekuasaan dan uang untuk menaklukkan gadis cantik ini, agar dia mau menemaniku. Nona Zhang sudah datang. Duduk, temani aku minum. Tuan Liu, saya ingin bertanya, mengapa Anda memberikan proyek besar ini kepada saya? Karena saya menyukaimu. Tuan Liu, saya tiba-tiba merasa kurang sehat, jadi saya permisi dulu. Cepat sekali perginya. Minum dulu sebelum pergi. Tuan Liu, saya benar-benar merasa tidak enak badan. Lain kali saya pasti traktor Anda minum. Lain kali? Nona Zhang, minuman ini, kalau tidak diminum hari ini, Anda mungkin tidak bisa keluar dari sini. Saya sudah minum anggur ini, Liu. Saya permisi dulu. Liu Tianyu, apa yang kau masukkan ke minumanku? Tidak ada apa. Nona Zhang, apa kau mabuk? Begitu, aku di atas, sudah memesan kamar suite presiden. Kuantar kau istirahat. Ayo. Kau orang yang hina, beraninya kau memberiku obat. Lepaskan aku. Atau, aku akan lapor polisi. Jalan kecil, kau pikir kau siapa? Aku hanya sedikit menghormatimu. Kau terlalu percaya diri. Halo, Xia. Aku sudah di depan pintu. Xiaonan, tolong aku. Dengan kekuatanku di Jiang, siapa berani menyelamatkanmu? Layani aku dengan baik. Itu keberuntungan. Ayo, berbaring dengan manis. Tolong. Berani menyentuh wanitaku? Mencari mati. Anak kecil. Kau punya nyali besar. Kau berani memukulku? Patahkan kakinya. Ja. Hei, siapa kau? Berani mengganggu rencanaku. Liu Tianyu. Orang mati. Tidak pantas tahu namaku. Bagus sekali. Karena kau mencari mati, aku akan mengabulkannya. Sebelum aku menyentuhmu, Kuzaran Kanko, Berlutu dan Mantamaf Sekaran. lalu patahkan kedua lengan. Aku bisa menjamin kau hidup. Omong kosong besar. Ji Zhangbei, kau orang pertama yang berani berbicara padaku seperti itu. Xiaonan, cepat pergi. Dia dari keluarga Liu di Jiangbei. Semua kekuatan bawah tanah Jiangbei milik keluarga. Menyinggung dia. Kau akan mari menjenaskan. Apa kau tuli, anak kecil? Dengar apa yang dikatakan Jiang Xia? Aku ini Tuan Muda Liu. Cepat pergi. Pengawal Yulong, dengarkan perintah. Seorang Jinggini. Sebagai persembahan. Pasukan Yulong, kau. Ternyata kau pasukan Yulong. Anak kecil. Jangan kira kau bisa memerintah pasukan Yulong, lalu bisa melakukan apapun padaku. Kau tidak bisa menyentuhku. Aku Liu Hochen. Ayahku tidak akan memaafkanmu. Kau seharusnya tak menyentuh Jiang Xia. Apalagi mengancam. Aku salah. Jangan pada aku. Kumohon, maafkan aku. Aku takkan melakukannya lagi. Tidak akan lagi. Maaf. Sejak kau berniat buruk pada Jiang Xia. Idupmu takkan la malagie. Ingat ini, lain kali hati-hati. Bawa dia pergi. Ja. Kamu tidak bisa membunuhku. Pergi. Kamu tidak bisa membunuhku. Tidak bisa. Kambali dan Beritahu kepala keluarga Liu. Jangan berpikir macam-macam lagi. Jika tidak, aku akan mencabut akar keluarga Liu kalian sampai ke akarnya. Pergi. Tuan, ini buruk. Sesuatu yang besar telah terjadi. Tuan Muda. Kenapakah begitu panik? Apakah Tianyu membuat masalah lagi? Tidak, bukan itu, Tuan. Tuan Muda dibunuh. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Tuan Muda dibunuh. Mayat Tuan Muda sekarang ada di luar. Tuan besar. Tuan, Anda harus menjaga diri baik-baik. Tuan, Anda harus menjaga diri baik-baik. Siapa?
Siapa yang membunuh putraku? Tua, kami belum mengetahuinya. Tapi, kami menemukan ini terkait dengan Jiang Corporation. Jiang Xia terlibat. Jiang Xia. Aya. Mingir. Ini sangat buruk. Liu Shan, Diaceperti Orangila. Menekan perusahaan kita dengan gila-gilaan. Saham perusahaan kita sudah turut. 8 poin. Apa? Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak tahu. Celaka. Saham perusahaan kita terus menurun. Kurang dari setengah jam sejak pembukaan. Nilai pasar kita. Tila Mengweb 20 Juta. Sialan. Apa yang sebenarnya terjadi? Keluarga Liu ini, mengapa tiba-tiba menekan kita? Kenapa kalian semua diam? Apakah kalian bisu? Kalian tidak bisa mencari tahu hal ini? Kalian bilang, Mungkinkah ini terkait dengan kematian Tuan Muda Liu? Liu Tianmu? Apa? Kau bilang Tuan Muda keluarga Liu meninggal? Benar. Ini berita terbaru. Zhang Xia. Bukankah kau kemari makan malam dengan Liu Tianyu? Katakan. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Liu Tianyu. Kemarin jelas-jelas bersamamu. Katakan yang sebenarnya. Kematian Liu Tianyu ini, apakah ada hubungannya denganmu? Jiang Xia. Apa yang kau ketahui? Katakan semuanya. Jika tidak, Jiang Corporation, kau tidak perlu tinggal di sini lagi. Mungkinkah kau menggoda Tuan Muda Liu dan membunuhnya? Hatimu ini benar-benar jahat. Orang-orang dari keluarga Liu berkata, Liu Tianyu dibunuh oleh penjahat karena dirimu. Ternyata itu gara-gara pembawa sial ini. Jiang Xia, ini semua gara-gara kamu. Benar-benar kamu pembawa sial. Kamu baru berapa lama di perusahaan, sudah membuat masalah sebesar ini. Kamu boleh pergi sekarang. Dasar wanita murahan. Benar-benar monslakat. Lalu, bagaimana kamu bertanggung jawab? Begini saja. Kirim dia ke keluarga Liu. Serkan pada Liu Hocheng. Jika tidak, keluarga Jiang kita akan celaka. Dia pergi ke perjamuan. Itu semua demi perusahaan. Bisa menjalin hubungan baik dengan Tian Hai. Sekarang ada masalah, kalian semua malah memperlakukannya seperti ini. Siapa yang menyuruh Jing Jila ini masuk? Zhang Xia menyeret. Grup Zhang kita. Seharusnya keluar dari keluarga Jiang. Dengan keluarga Jiang kita, tidak ada hubungan lagi. Seharusnya dia sudah diusir dari dulu. Hanya keluarga Liu. Kalian sudah mau menyerahkan. Keluarga Sidara Kalian. Benar-benar sekumpulan para budak tak bertulang. Hei, beraninya kau bicara omong kosong. Sombong sekali. Hanya keluarga Liu, orang sepertimu. Ketakutan saat bertemu Liu Hocheng. Pasti langsung berlutut dan memohon. Betul. Kakak, jangan bicara lagi. Semua ini karena aku. Aku akan pergi ke keluarga Liu. Urusan keluarga Liu. Tidak perlu kau khawatirkan. Aku sudah menyuruh orang mengurusnya. HMPH. Anjing jenis apa kau ini berani menggonggong di keluarga Liu? Keluarga Jiang. Hari ini, ku buat kalian semua mengubur diri demi putraku. Siapa bilang dia Jiang Xia? Hari ini akan kebunuh dia. Balas dendam untuk putraku. Tuan Liu. Tuan Liu, ampuni kami. Ya. Dia adalah Jiang Xia. Tapi. Dia sudah kami usir. Tidak ada hubungannya dengan kami. Benar. Huan Liu, itu dia. Xiaonan dan yang lainnya yang melakukannya. Huan Liu, ada yang bertanggung jawab. Jangan sampai salah bunuh. Katakan, apa kau yang membunuh putraku? Memangnya kenapa jika ia, Liu Tianyu berani menyentuh wanita? Pantas mati. Berlutut dan bersujud pada putraku. Berlutut padanya? Konyol sekali. Di mataku, kau hanyalah sumber. Kuhitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut sekarang, keluarga Jiang kalian akan mati semua. Tidak. Liu Shan. Hebat sekali kau. Jiang Bei ini. Apa sudah jadi milik keluarga Liu? Di Jiang Bei, aku adalah penguasa. Cepat sujud dan bersujud. Masih kuberi kesempatan mati utuh. Cuma modal kalian. Mau membunuhku? Kalian terlalu percaya diri. Dasar sampah, masih berani bicara kasar? Memang Pontamati. Tuan Liu, Anda juga sudah lihat. Xiaonan sekarang seperti anjing gila. Dia tak akan menyesal sampai harus dihajar habis-habisan. Xiaonan, ini bukan waktunya. Lepaskan aku, cepat pergi. Karena kau tak mau bersujud. Sekarang ku pecahkan kakimu.
Tuan, cepat pulanglah. Jenderal Juke bawa 10.000 pasukan. Mengepung keluarga Liu. Apa? Apa? Tuan, ada APA? Aduh. Sampa, kau tanggane zibmu. Tuan mau kemana? Keluarga Liu kita sudah diambang bencana. Cepat pulang. Xiaonan, Dazar Kosampa. Kau benar-benar beruntung. Tuan Liu, Malaperjibéji tu saja. Kau seperti kodok di punggung, jijik meski tak berbisa. Herasnya Tuan Lu binu kau dulu, daripada kau terus lompat-lompat. Jangan omongin Xiaonan lagi. Dia karena kita, jadi bermasalah dengan Liu. Diam, dasar penghambur uang. Andai bukan karena kau, masalah besar ini takkan ada. Hampir saja, seluruh keluarga Jiang kena imbas. Ayah, Kalau menurut, kita harus usir 2 sampah ini, keluarkan dari keluarga. jika tidak, keluarga Jiang kita Akan hancur kena imbas. Jiang Xia, kau. Ayah, jangan bicara lagi. Anakmu tak berbakti. Aku, Jiang Xia, relakan diri keluar dari Jiang. Xia, tac perlu seperti ini. KPA Xiaonan. Bertahun di keluarga Jiang. Kecuali ayahku. Tak ada kehangatan sama sekali. Lebih baik pergi. Hanya saja, aku tak punya rumah lagi. Tenang, aku di sini. Akan kuberikanmu keluarga. Tak perlu Xiaonan. Urus dirimu sendiri saja. Aku ke rumah sakit jenguk ibu. Di mana villa terbaik Jiang Bei? Tuan, Ada yang bisa dibantu? Saya mau beli rumah. Ada brosur? oh tentu ada. Ini model 3D villa kami. Maquette. Mau lihat? Kalau ada yang cocok, nanti saya ambil brosur. Xiao Ti. Sedang apa ini? Saya sedang melayani klien. Ada yang perlu manajer Liu? Xiao Ti, di bidang kita ini, yang paling penting adalah kepekaan. Villa termurah di sini, harganya 180 juta. Orang sembarangan macam apa bisa beli ini? Makanya, jangan buang waktu. Sibuklah dengan urusanmu. Baik. Orang kampungan macam apa ini berani datang ke kawasan Villa Xiangshan melihat villa. Kemampuan diri sendiri, tak sadar diri. Hei, Tunjuk conseil model ini. tolong perlihatkan datanya. Wah, selera Anda bagus. Ini unit terbaik di kompleks kami. Sayangnya, orang seperti Anda tak mampu. Jangan buang waktu di sini. Andalah yang buang waktu. Cepat saya sedang buru-buru. Orang seperti Anda ikut-ikut buru-buru baju murahan seperti itu. Sok jadi orang kaya. Unit ini sudah terjual. Cepat Wah, Tuan Deng, datang tak bilang-bilang. Saya buatkan teh untuk Anda. Ini kan, ingin memberi kejutan. Aduh, risih. Orang pada lihat nih. Biarkan miracle hate. Banyak cewek ingin disentuh gue, tapi gue malas menyentuh. Ini siapa sih? Manajer Liu yang sombong saja, rela digodanya. Ini saja tak tahu, dia itu Deng Xing, putra kedua keluarga Deng. Tak hanya kaya, kakaknya juga pengembang kompleks ini. Ini dia Deng Xing. Lihat wajah liciknya, memang sesuai reputasinya. Hey Lu Fong, saya mau beli untuk teman. 2 unit villa. Ada rekomendasi? Tentu ada. Lihat unit premium di kompleks kita. Sangat cocok. Lokasinya strategis dan sangat luas. Ada taman belakang dan kolam renang. Semua fasilitas lengkap. Tuan Deng, lihat. Ini lokasi unit premiumnya. Tunggu. Catania, ini. Sudah terjual? Villa ini harganya 200 juta lebih. Orang seperti Anda, seumur hidup tak mampu. Jangan di sini. Ganggu Tuan Deng melihat rumah. Sama-sama mau beli. Dia boleh lihat. Saya tidak. Karena Tuan Deng kaya, Anda punya, cepat minggir. Kampungan macam apa ini? Cepat pergi dari sini. Jangan rusak mood gue. PAK. Silakan istirahat sebentar. Saya cari data lainnya. T'accusa. Saya mau yang ini. Verra pas Argania. Saya bayar tunai. Villa ini 280 juta, bukan 28.000. Orang seperti Anda selamanya tak mampu. Cepat Tak tahu diri betul. Berani sok jago di depan gue. Wahahaha. Bawa kartu debit lusuh begini. Mau pamer punya uang? Siapa yang kau remehkan ini?
Lihat ini baru kartu premi. Saldo depositonya 1 miliar. Kartu berlian eksklusif. Kalau kartu kau bisa transfer, aku Liu Fang akan mengalah dan minta maaf. Cepat proses pembayarannya. Villa itu akan kulihat nanti kalau gagal, kau harus tanggung jawab. Transaksi berhasil, sedang mencetak struk. Astaga, transaksinya sukses. Kartunya benar-benar terdapat 280 juta yuan. Padahal penampilannya biasa saja, ternyata benar-benar orang kaya tersembunyi. Liu Fang, mungkin kau salah tekan? Ini tidak mungkin. Benar 280 juta yuan, Tuan. Tak disangka di kartu Anda, benar ada uang sebanyak ini. karena sudah membayar. Ayo proses administrasinya. Baik, silakan tunggu. Berhenti. Properti ini sudah kuilih duluan. Akan kubayar sekarang. Jangan dijual ke dia. Tuan Deng, properti ini khusus untuk Anda. Cukup bayar sekarang. Akan segera kuproses. Sudah kubayar. Mau apa lagi? Tuan, ini khusus untuk Tuan Deng. Sudah bayar pun tetap tidak boleh. Konyol, segera proses administrasinya. Jangan buang waktuku. Sudah dibayar, mengapa tidak dijual? Harus ada tata tertib. Dia sudah bayar duluan. Properti ini hak dia. Berani melawan Deng Xing? Dasar, jangan sok kaya. Kau bayar 1 miliar pun. Properti ini tetap milikku. Takkan berubah. Sebaiknya jangan cari masalah. Minggirlah, jangan ganggu Tuan Deng. Tuan Deng, segera kuproses. Terakhir kukatakan, karena sudah kubayar, properti ini milikku. Mengerti? Membayar bukan segalanya. Orang seperti kau, mungkin kartu itu hasil curian. Berani kau memukulku? Aku tak suka pukul wanita, tapi kau layak dipukul. Berani sentuh pacarku. Sekarang juga, bersujud minta ampun, atau kau binasa. Oh. Apa yang mau kau lakukan? Aku putra kedua keluarga Deng, kakakku Deng Chong, developer proyek ini, dengan satu perintah. Kau takkan bisa hidup di Jiangbei lagi. Sekarang ku beri kesempatan, langsung berlutut, minta maaf padanya. Baru kubebaskan kau. Au jadis addict Deng Chang. Memang keluarga sama. Son bon semua. Oh, kino kakakku, berani sekali kau di hadapanku, sombong sekali begini. Deng Xing. Kakakmu saja di hadapanku, tidak berani bicara seenakmu. Kau siapa sampai berani begitu? Berani menghina kakakku. Namaku Xiaonan. Telepon kakakmu sekarang. Tanya dia. Baik, kau tunggu saja. Jangan kabur kalau berani. Dasar tidak tahu terima kasih. Nanti ketua direksi dan kau akan celaka. Baiklah kita lihat nanti. Xiaonan ya? Kakakku bilang, suruhku menunggu di sini. Sebentar lagi turun ke sini. Dia tak pernah bilang kenal denganmu. Haha lucu, si miskin. Tak malukah? Malah suruh tunggu. Ketua direksi sama sekali tak tahu dasar orang kaya baru. Sudah kaya sedikit sok. Hubrai tahu. Sejak lahir, aku sudah di garis finishmu. Lawan aku masih jauh. Deng Xing. Kak, kau datang. Kak, kenapa pukul aku? Maaf Tuan Xiao. Adikku ini, bodoh sampai lancang padamu. Pantas dipukul. Begini, rumah pilihanmu gratis. Kami hadiahkan. Tak tahu maka tak salah. Tapi, sebenarnya kau didik adikmu ini. Tuan Xiao benar. Adikku ini, perlu didik keras. Dasar bodoh. Cepat minta maaf ke Tuan Xiao. Kak, Minta maaf. maaf Tuan Xiao. Maaf. Maaf Tuan Siap, tadi saya tidak tahu diri. Mohon dimaafkan. Kamu cukup hebat. Sekarang bantu aku urus administrasi. Baik Tuan Xiao, tunggu sebentar. Tuan Xiao, aku benar-benar sadar salah. Asal Tuan mau maafkan aku rela melakukan apapun. Liu Fang, hentikan trik licikmu. Orang seperti kamu, bahkan tidak layak mengikat sepatu Tuan Xiao. Kamu dipecat. Siapkan barang-barangmu. Cepat pergi. Tuan Xiao. Xiaonan, mengapa bawa aku ke sini? Kamu suka tempat ini?
Xia, sini sudah aku beli. Aku ingin memberimu rumah. Maukah kamu menikahiku? Aku mau. Mau makan apa? Ada apa ini? Bisa lebih hati-hati. Maaf ya, ini harganya berapa? Kami ganti. 2000. Bayar di depan. APA, ini cangkir biasa saja. Masa sampai 2000? Lihatlah, Ini tempat makam APA. 2000 itu masih murah. Ganti 2,000 boleh. Tapi, kamu harus beri penjelasan. Penyel azan? Oke. Aku panggil manajer. Untuk jelaskan ke kamu. Gak apa. Manager, ini cangkir biasa saja. Masak sampai 2000 RMB? Apa pelayan kalian? Salah hitung? Hai, sungguh minta maaf. Dia salah hitung. Bukan 2000. Tapi 20.000. 20 000. Ini jelas menipu. Ya kamu benar. Ada YG buat masalah. Berikan pelayaran. Yang baik KI mereka. Ah Biao, lempar pria ini. Helua. Soal yang cewek ini, tahan di sini. Biarkun akan dia. Berani sekali kalian. Sombong sekali. Siapa YG beri kebaanyan? Dengar bocah, nanti kamu kaget. Tahu keluarga Liu Jiangbei? Kami akan bayar. Xiaonan, ayo pergi. Sudah kubilang, lihatlah. Ini tempat makam APA. Harus bayar sesuai jumlah. Sudah jangan bicara. Gak usah bayar. Keluarga Liu tidak perlu ditakut. Xiaonan, ngomong apa? Lupa waktu itu. Hamper Dibunelu? Xia, Benranga papa. Bah. Kedengarannya. Kalian sepertinya kenal keluarga Liu? Apa yang kalian inginkan? Kenapa? Mau kabur? Sudah terlambat? Apa kau sebelumnya pernah? Menggina bos kami? Sudah kuduga. Suaramu sangat familiar. Telepon kepala keluarga, bilang padanya. Kami telah menangkap. Orang yang menghinanya. Jangan telepon. Kami akan ganti rugi berapapun. Tidak perlu. Biarkan mereka menelepon. Aku ingin lihat. Apakah Lao Gu Liu berani datang? Kau. Berani tidak hormat kepala keluarga? Kepala keluarga, ada pembuat onar di restoran kita. Dia tidak bayar dan menghina Anda. Segera datang hukum dia. Ya. Dia bernama Xiaonan. Hei kepala keluarga, kenapa diam saja? Orang mati mana bisa bicara? Buat APA kau menggonggong? Kepala keluarga kami mustahil mati. Xia, duduklah dulu. Bah. Ini sudah siap untuk mati ya? Manager. Jangan buang waktu lagi. Suruh Biao ayari mereka pelayaran. Biar dia berhenti menggonggong. Biao. Serang. Siapa? Berani membuat onar di restoran Dihau? Percaya tidak kalau aku? Tampaknya banyak sampah di keluarga Liu. Kau siapa lagi? Berani cari mati? Tuan Suke. Tuan Jukyu ampunilah. Tuan Jukwe. Keluarga Liu sudah dihancurkan. Untuk kalian anjing-anjing ini, ikutlah jalan yang sama. Bawa pergi. Ayo, cepat bergerak. Xiaonan, apa yang terjadi? Kenapa Jenderal Jukwe datang? Mungkin keluarga Liu terlalu sombong. Sampai mengusik orang penting, hingga dihancurkan. Kedatangan Jenderal Jukwe kali ini, mungkin untuk memberantas sisa keluarga Liu. Bagus sekali, kita tak perlu takut lagi. Dibalas keluarga Liu. Ini baru permulaan. Jiangbei. Akan berubah total. Wah ayah, kabar baik, kabar sangat baik. Cepat ceritakan. Aku tadi di depan rumah kita bertemu Jenderal Jukwe. Dia beri saya undangan untuk Bapak. Coba saya lihat. Ini pertolongan langit. Ini undangan pernikahan. Sang Raja Dewa. Benarkah? Lihat dulu. Ayah, ada kabar apa yang menyenangkan? Urusanmu apa? Bukannya kau sudah keluar dari keluarga Jiang? Berani kembali lagi? Saya, ini kabar gembira. Keluarga Jiang menerima undangan pernikahan Dewa. Benarkah? Kebetulan sekali. Aku dan Xiaonan ingin beritahu. Kami akan menikah. Apa hal sebesar ini? Kenapa tak diskusi dulu?
Ya ampun. Xiaxia, Xiaxia. Dibilang bodoh memang beneran. Keluarga Zhang. Segera meraih kejayaan. Kau malah mau nikahi sampah ini. Humph. Babi hutan tak pantas makan nasi enak. Kokumaleyak. Nikah sama si sampah Xiaonan. Zhang Rong, undangan pernikahan biasa. Berani Sinak Jida. Xiaonan, level muini. Dewa pun pasti tak. Dazar tak taudiri. Aku malas Sia-sia, kakakmu benar. Kenapa nekat nikah dengannya? Ayah, bukannya ayah sudah setuju dengan hubungan kami? Dulu lain. Bodohnya kau. Xiaonan, aku tahu kau baik padanya. Tapi sia-sia sekarang. Sudah tak selevel denganmu. Paman Zhang, apa maksudmu? Maksudku, putuskan hubunganmu dengan sia-sia. Paman Zhang, tak perlu terburu-buru. Aku tahu mau kau katakan apa. Xiaonan, aku punya uang cukup untuk 2 keturunan. Tinggalkan putriku. Ayah, maksudmu apa? Aku dan Xiaonan saling mencinta tulus. Sia-sia, ayah ingin bicara jujur. Beberapa tahun ini, ayah telah mengecewakanmu terlalu banyak. Sekarang ayah sudah tua. Dengan kecantikan dan bakatmu, ditambah status keluarga Jiang, menikahi putra keluarga terpandang bukan masalah. Kenapa kau nekat nikah dengan si miskin tak berdaya ini? Ayah, aku paham maksud ayah. Tapi jika benar sayang padaku, hormati pilihan. Aku percaya Xiaonan, dia takkan kalah dengan putra keluarga kaya. Paman Zhang, tenang saja. Jika sia-sia menikahiku, apa yang dimiliki orang tak akan kurang sedikit pun. Omong kosong. Rumah mana? Mobil mana? Mahar pun tak kuminta. Asalkan kau beri sia-sia. Tapi sekarang, tak ada buktinya. Ayah, Xiaonan sudah beli rumah di Villa Xiangshan. Mobil memang belum ada, tapi pasti segera terwujud. Sia-sia, jangan buru-buru. Ikut ayah ke pernikahan. Sang dua, baru kau paham. Pemuda berbakat di sana. Jauh lebih baik dari Xiaonan. Mas kawin kecil-kecilan dari Xiaonan itu. Bukan aba-aba. Ayah, aku dan Xiaonan masih ada urusan. Kami pergi dulu ya. Xiaonan, omongan ayah tak. Jangan terlalu dipikirkan. Beliau sudah tua, pikirannya kolot. Gak apa-apa, aku paham. Xia-xia, kamu percaya padaku? Aku percaya. Besok aku ajak kamu ke suatu tempat. Jangan pegang. Rusak bisa ganti. Kumagon Pangantin Biaza. Kenapa Gag boleh disentu? Ini toko gaun pengantin termewah sekota. Yang termurah 5 juta rupiah. Kamu mau lihat lagi? Terlalu mahal, Xiaonan. Lebih baik kita pergi. Gak punya uang sok ke tempat mewah. Buang-buang waktu. Dari mana tahu kami gak mampu beli? 5 juta. Itu untuk kalangan bangsawan. Lihat penampilan. Kelihatan kampungan. Orang desa mana ini? Kok bisa bicara seperti ini? Gajimu sebulan berapa? Kerja di tempat begini. Lantas merasa kelas atas? Setiap hari melayani orang kaya. Bahkan sebagai anjing. Tetap anjingnya orang kelas atas. Gak ada waktu melayani sampah kelas rendah. Cepat minggat dari sini. Baru pertama kali aku lihat orang senak bedakan kelas. Gaun pengantin ini kami ambil. Sok jago sama aku. Gaun 5 juta. Kamu pantas? Mungkin kau. Tabungan ibumu untuk peti mati. Dihabisin buat Pama? Barang-barang di sini cuma layak buat cuci kaki pacar. Pasien jiwa kabur dari RS mana ini? Gila di sini. Cepat pergi. Aku panggil orang ya. Siapa ini? Berani bikin onar di tokoku. Tuan Xiao. Bagaimana sampai ke toko kecil ini? Hamba tidak menyambut. Mohon maafkan hamba. Deng Xing. Kata pegawai, Tokomu. Bukan un tuc au rang dans ses perticus. apa aku harus minggat dari sini? Di hadapan Tuan Xiao dan Nona Jiang, aku ini cuma hamba. Kamu berani sebut mereka rendahan? Hidupmu terlalu nyaman. Bagaimana training toko ini? Bos, aku buta mata. Aku yang salah. Ampunilah hamba. Mauku mengampuni. Sini. Seret dia Kiliar. Hajar sampai mati. Bos, aku benar-benar salah. Ampuni aku sekarang. Bos. Sudahlah. Yang penting sadar salah. Baik, Tuan Xiao.
Kau suka sekali membagi-bagi kelas atas dan kelas bawah ya? Di sebelah perak kota Ada Kampung Gelendengan. Tinggallah di sana 1-2 tahun baru balik. Terima kasih, bos. Bersyukur untuk apa? Bersyukurlah pada Tuan Xiao dan Nona Jiang. Terima kasih Tuan Xiao. Terima kasih Nona Jiang. Nona Jiang, apa yang Nona lihat di toko ini? Suka dengan baju mana? Silakan ambil sesuka hati. Semua gratis. Anggap saja permintaan maafku hari ini. Pesta pernikahan Dewa Penguasa benar-benar megah. Seumur hidupku belum pernah melihat kemewahan seperti ini. Ayah, Patung Buddha giok ini adalah milik keluarga Jiang kami. Yang Tela Diwariskan Selama Beberapa Generasi. Begitu saja diberikan. Buddha giok ini adalah hadiah kita untuk Dewa Penguasa. Bisa memberikan Buddha giok ini pada Dewa. Ini adalah kehormatan keluarga Jiang yang didapat dari beberapa generasi. Jaga baik-baik, ya. Jangan sampai menjatuhkannya. Jika pecah di sini, nyawa bisa melayang. Aduh, tenang saja, ayah. Di mana Jiang Xiao? Kemana dia pergi? Si Ponkiana itu. Pasti bersama Xiaonan. Entah sedang memulung sampah di mana. Untuk apa memikirkannya? Xiaonan. Datang tepat waktu. Kenapa? Ingin kami membawamu masuk? Apa mungkin dia tidak datang? Dia masih mengharapkan Jiang Xia untuk membawanya masuk dan memulung sampah. Biasanya sok tinggi. Akhirnya, masih harus bergantung pada wanita. Xiaonan, kau datang juga bagus. Hari ini, akan kubuat kau melihat para tuan muda dari keluarga kaya ini. Mulai sekarang, kau tidak diizinkan mencari keluarga kami. Jiang Xia. Paman Zhang, jangan bicara terlalu cepat. Nanti kau akan tahu. Kau badut kecil, biar kau melompat-lompat dulu. Ayo pergi. Xia, ikut aku. Xiaonan, apa yang ingin kau lakukan? Kau tidak boleh sembarangan di sini. Sudah kubilang. Aku akan menyiapkan upacara termegah untuk Ibu. Xiaonan, berani kau berbuat gila di sini? Kau ingin mati secepat ini? Xiaonan, kau mau membawaku kemana? Hari ini adalah hari pernikahan. Dewa Penguasa, jangan membuat masalah. Xia. Nanti ada yang akan menggantikan bajumu. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Xiaonan. Ini adalah tempat duduk Dewa Penguasa. Jika ingin berbuat gila, Pergi ke luar sana. Xiaonan, membuat masalah tidak pilih-pilih ke depan. Jika Dewa Penguasa tahu, meski punya 10 nyawa, tidak akan cukup. Paman Zhang, sudah kubilang. Apa yang orang lain punya, Jiang Xia juga akan punya. Selamat atas pernikahan Dewa Penguasa. Kami hadiahkan Pulau Manerdu, kapal pesiar 10.000 ton, untuk istrimu. Tadi aku mendengar Tuan Wilman berkata, mengatakan Dewa Penguasa kepada Xiaonan. keluarga Wilman adalah konglomerat top dunia. Ini pertama kalinya dia muncul di negara ini. Seharusnya untuk menemui Dewa Penguasa. Dia pasti salah orang. Salah orang. Bintang internasional, Tuan Long, tiba. Tuan Long ada di Hollywood, orang penting. Dia juga datang, pengaruh Dewa Penguasa sangat besar. Hanya seorang aktor. Apa dia juga bawa dia? Atas perintah Dewa Penguasa, Saya akan urus upacara hari ini. Kepala Jiangbei tiba. Atas perintah Dewa Penguasa, jaga upacara hari ini. Jika ada yang berani membuat masalah, bunuh tanpa ampun. Siap, Tuan Kepala. Tuan Kepala sudah datang, cepat berdiri. Mari. Mereka semua diperintah Dewa Penguasa. Lalu, di mana Dewa Penguasa? Kenapa Xiaonan masih di sini? Jiang Xia, kenapa pengantinnya putriku? Ya Tuhan, tidak mungkin. Dewa Raja akan menikahi Jiang Xia. Tidak benar, Dewa Penguasa tidak kenal Jiang Xia. Undangan? Ayah. Undangan hari itu saat dikirim ke rumah kita. Aku merasa Kenapa dia berikan pada kita? Benarkah Dewa Penguasa akan menikahi putriku Jiang Xia? Aini. Beruntungnya dia bisa menikahi Dewa Penguasa. Xia,
Maukah kau menikah denganku? Xiaonan. Dasar miskin, lihat di mana kau berada. Ini pernikahan dewa penguasa. Kau di sini. Aku akan mewakili Tuan, memberimu pelajaran. Tuan Zhuge tiba. Tuan Zhuge datang. Kau mati hari ini. Beberapa orang. Sebelum mati. Tidak lihat akibatnya. Nyawamu hari ini tidak aman. Xiaonan, cepat berlutut. Minta maaf pada Tuan Zhuge, agar putriku tak kena imbasnya. Tuan, saya punya Jiang Xia. Xiao, berani tidak hormat pada dewa penguasa. Cepat hukum dia. Bu, kau ini siapa? Berani mengaku ibu Jiangxia. Tuan, saya ibu tirinya. Mohon ampuni. Ampuni kau, pasukan Yulong. Dengar, Siap. Li Jun menghina dewa penguasa. Masukkan dia ke kamp hina. Siap. Tuan Zhuge, ampuni. Tuan Zuk, le Pascan Ibuku. Yang harus dihukum hari ini, seharusnya. Xiaonan. Kenapa aku harus hukum dia? Dia selinquant Zhangxi. Mengkhianati dewa penguasa, berani berdiri di panggung. Dia pasti mati. Hormat pada dewa penguasa. Berdirilah. Apa? Xiaonan. Anda adalah dewa penguasa. Aku melewatkan jadi istri dewa penguasa. Itu tidak mungkin. Xiaonan. Akulah istri dewa penguasa, kan? Akulah orangnya. Kau pikir pantas bahwa dia masukkan dia ke kamp orang hina bersama ibunya? Baik. Zhonggang. Zhonggang. Xiaonan. Xiaonan, kau benar-benar dewa penguasa? Apa aku tidak terlihat seperti itu? Xiaonan, apa aku sedang bermimpi? Xia, m'as convaincu. Karena beberapa alasan sebelumnya, aku menyembunyikan identitas. Mulai sekarang, aku pasti akan memberikan kompensasi. Apa kau bersedia? Bodoh, bukankah sudah kukatakan? Aku bersedia.